Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang pekerjaan anak dan perbudakan industri coklat global. Child labor and slavery in the global chocolate industry. Banyak industri mendunia karena kebutuhan. Karena beberapa bahan baku untuk industri ini hanya dapat bersumber di negara-negara tertentu yang berbeda dari pasar utama produk akhir. Misalnya Amerika Serikat dan Eropa. Ini berlaku untuk berbagai macam industri dan produk. Misalnya, beberapa logam langka yang diperlukan untuk produk smartphone dan tidak tersedia di Amerika Serikat dan Eropa. Bahan baku aluminium diekstraksi di luar Amerika Serikat dan Eropa. Yang keduanya hanya memiliki simpanan bauksit yang sangat terbatas. Banyak bahan baku pertanian hanya bisa ditanam di wilayah tertentu di dunia yang berbeda dari wilayah konsumsi utama. Karet pohon, kopi, dan tanaman kakao hanya tumbuh di daerah tropis. Tetapi mereka masuk ke produk yang dijual di bagian lain di dunia. Kakao hanya dapat tumbuh di iklim tropis lembab dan 70% produksi kakao berasal dari Afrika Barat, terutama Ghana dan Pantai Gading. Sedangkan pasar utama coklat adalah di Eropa dan Amerika Serikat. Pekerja anak, perdagangan anak, dan perbudakan telah menjadi masalah serius dalam produksi kakao di Ghana dan Pantai Gading selama bertahun-tahun. Pada tahun 2013 sampai 2014, sekitar 2,12 juta anak bekerja di perkebunan kakao di kedua negara, dengan 2,3 juta dari mereka dalam kondisi berbahaya. Di antara pekerja anak itu juga ada budak anak. Selama bertahun-tahun, anak telah diperdagangkan ke Pantai Gading dari negara-negara tetangga dan dijual sebagai budak kepada petani. Para pedagang ini memikat anak-anak dari negara-negara seperti Mali, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dan menjualnya kemudian ke petani kakao di Pantai Gading. Sekitar tahun 2000, diperkirakan ada 12.000 sampai 15.000 budak anak yang bekerja di perkebunan kakao di Pantai Gading. Kesimpulan, masalah etika dalam kasus ini adalah mempekerjakan anak-anak sebagai budak, yang mana seharusnya anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Mereka juga dibayar dengan upah yang sangat minim dan disuruh bekerja dengan waktu yang tidak manusiawi, yaitu mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Dan para petani coklat ini juga melanggar teori hak, yang mana mempekerjakan anak-anak diperlakukan seperti budak, mengalami paksaan dan juga siksaan, bahkan ada yang meninggal akibat sistem perbudakan tersebut. Masalah etika dalam kasus ini adalah mempekerjakan anak-anak sebagai budak, yang mana seharusnya anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Mereka juga dibayar dengan upah yang sangat minim dan disuruh bekerja dengan waktu yang tidak manusiawi, yaitu mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Dan para petani coklat ini juga melanggar teori, yang mana pekerja masih anak-anak diperlakukan seperti budak, mengalami pemaksaan dan juga siksaan, bahkan banyak yang meninggal akibat sistem perbudakan tersebut. Yang bertanggung jawab ialah kepemerintahan dari masing-masing negara, karena masalah perjualbelikan budak anak itu sudah termasuk dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan akan terancam penjara. Siapa yang dapat mengambil tindakan apa untuk mengatasi dan memperbaiki masalah ini? Jawabannya, pemerintah, dengan program pemerintah seperti 1. Membentuk lembaga Komisi Perlindungan Anak yang berwenang dalam melindungi setiap anak-anak, termasuk perlindungan terhadap tenaga kerja anak. 2. Dari segi ekonomi, pemerintah melakukan satu program untuk mengurangi atau membatasi adanya tenaga kerja anak dari suatu lembaga atau institusi yang menyalurkan atau memperkerjakan anak tersebut. 3. Dalam segi sosial, pemerintah melalui institusi formal dan institusi non-formal, seperti penanganan berbasis keluarga, penanganan anak-anak yang mencari uang di jalan, dan melalui masyarakat serta lembaga wanita
remaja, dan anak yang melakukan penanganan tenaga kerja melalui pondok pekerja anak yang berfungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan anak. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.